Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman tetap dalam keadaan baik-baik saja. Baik teman-teman, tentunya di video kali ini aku ingin memberikan sedikit informasi, yakni mengenai syarat naik pesawat domestik terbaru yang mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2022. Baik, tentunya teman-teman, sebelum masuk ke dalam pembahasan, bagi teman-teman yang baru menemukan channel YouTube ini, jangan lupa untuk support dengan like, komen, dan subscribe. Jika teman-teman merasakan video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Baik, tentunya teman-teman, di video aku yang satu ini, yang memang aku buat itu beberapa hari yang lalu, yakni mengenai syarat penerbangan terbaru di bulan Juli juga, tentunya di tahun 2022 untuk penerbangan domestik. Dan tentunya teman-teman ini adalah update terbarunya ya. Dan tentunya langsung saja, untuk saat ini tentunya teman-teman Kementerian Perhubungan atau Kemenhub ini telah merilis syarat naik pesawat domestik terbaru yang tentunya mulai berlaku pada hari Minggu di tanggal 17 Juli 2022. Dan tentunya teman-teman secara umum bagi para penumpang pesawat untuk penerbangan domestik yang telah melakukan vaksinasi dosis ketiga atau booster, ini telah dibebaskan dari syarat rapid test PCR atau rapid test antigen. Hal ini tentunya berbeda bagi para penumpang untuk penerbangan domestik yang belum mendapatkan vaksinasi ketiga atau booster, tentunya masih diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif tes PCR atau rapid test antigen. Dan tentunya teman-teman, untuk syarat naik pesawat domestik terbaru ini telah tertuang dalam Surat Edaran Nomor 70 Tahun 2022, yakni tentunya mengenai petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi udara pada masa pandemi COVID-19. Dan tentunya teman-teman, ada pun syarat-syarat yang harus teman-teman penuhi jika teman-teman ingin melakukan perjalanan domestik atau perjalanan dalam negeri, yang tentunya aturan ini mulai berlaku pada hari Minggu di tanggal 17 Juli 2022. Dan pastinya teman-teman, untuk regulasi terbaru ini menyatakan bagi pelaku perjalanan dalam negeri atau PPDN dengan moda transportasi udara dari dan ke seluruh daerah di Indonesia. Dan pasti sekali lagi silahkan diingat, aturan ini berlaku tepatnya pada hari Minggu di tanggal 17 Juli 2022. Baik, tentunya teman-teman ada pun persyaratan yang harus teman-teman penuhi. Yang pertama, tentunya setiap PPDN atau pelaku perjalanan dalam negeri wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi dalam melakukan perjalanan dalam negeri. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin berpergian, tentunya jangan lupa untuk terlebih dahulu mengunduh atau mendownload aplikasi Peduli Lindungi. Dan yang kedua, tentunya teman-teman, bagi PPDN yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau booster, kini tidak diwajibkan lagi untuk menunjukkan hasil negatif rapid test PCR maupun antigen. Nah, jadi bagi teman-teman yang sudah divaksinasi dosis ketiga maupun booster, kini teman-teman cukup mendownload aplikasi Peduli Lindungi saja. Tentunya teman-teman bisa melakukan perjalanan tentunya untuk penerbangan domestik. Dan yang ketiga, tentunya bagi PPDN yang mendapatkan vaksinasi dosis kedua, ini masih diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif rapid test antigen yang tentunya sampelnya diambil dalam 1 kali 24 jam, atau bagi teman-teman yang ingin melakukan rapid test PCR, tentunya sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Nah, jadi bagi teman-teman yang masih atau baru divaksinasi dosis kedua, tentunya teman-teman masih diwajibkan untuk melakukan tes COVID-19, baik itu PCR maupun antigen ya. Jadi kalau misalkan teman-teman memutuskan untuk melakukan rapid test antigen, tentunya sampelnya ini harus diambil dalam kurun waktu 1 kali 24 jam. Dan apabila teman-teman memilih untuk melakukan rapid test PCR, tentunya sampelnya diambil dalam kurun waktu 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan teman-teman. Dan selain itu, tentunya bagi PPDN yang menggunakan pesawat, ini juga dapat melakukan vaksinasi booster secara on-site atau di tempat saat keberangkatan. Nah, jadi tentunya teman-teman, saat ini pemerintah sudah memberikan fasilitas bagi teman-teman yang ingin melakukan vaksinasi booster di bandara keberangkatan. Nah, jadi jangan khawatir bagi teman-teman yang bingung ingin booster di mana. Nah, jadi teman-teman bisa memutuskan kalau misalkan memang dalam kondisi yang baik, teman-teman bisa melakukan booster di bandara saja.
Dan yang keempat tentunya bagi PPDN yang baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama, ini masih diwajibkan juga untuk menunjukkan hasil negatif rapid test PCR yang sampelnya diambil 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan sebagai syarat perjalanan. Nah, sedikit aku review, jadi tentunya bagi teman-teman yang ingin berpergian dengan menggunakan moda transportasi pesawat terbang, mulai di tanggal 17 Juli 2022 ini, nah bagi teman-teman yang baru mendapatkan vaksinasi dosis pertama, tentunya teman-teman akan diminta untuk menunjukkan hasil negatif rapid test PCR. Nah, jadi langsung PCR ya, bukan antigen lagi. Ini bagi teman-teman yang baru mendapatkan 1 kali vaksin. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendapatkan vaksin dosis kedua, tentunya teman-teman juga masih diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif COVID-19, entah itu melalui PCR ataupun antigen. Nah, jadi bagi yang baru mendapatkan 2 dosis vaksin, tentunya teman-teman bisa memilih apakah ingin untuk tes negatif COVID-nya itu bisa menggunakan PCR atau antigen. Jadi teman-teman masih punya pilihan. Dan selanjutnya bagi teman-teman yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga ataupun booster, tentunya teman-teman kini tidak diwajibkan lagi untuk menunjukkan hasil negatif COVID-19. Dan yang selanjutnya teman-teman, yang kelima, ini bagi PPDN atau pelaku perjalanan dalam negeri dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang tidak dapat menerima vaksinasi sama sekali, dikecualikan terhadap ketentuan vaksin ya. Nah, jadi tentunya bagi teman-teman yang tidak bisa atau belum divaksin, teman-teman wajib menunjukkan hasil negatif rapid test PCR yang tentunya sampelnya diambil 3 kali 24 jam sebelum teman-teman berangkat. Dan tentunya juga bagi teman-teman yang tidak bisa divaksin ini, tentunya wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwasanya teman-teman ini belum atau tidak dapat mengikuti vaksinasi COVID-19. Nah, jadi harus dibedakan ya bagi teman-teman yang belum atau yang tidak dapat divaksin. Nah, bagi teman-teman yang belum vaksin, tentunya teman-teman akan dianjurkan untuk melaksanakan vaksinasi terlebih dahulu. Nah, ini akan berbeda aturannya jika teman-teman memang tidak dapat divaksinasi. Akan tetapi jika teman-teman ingin melakukan perjalanan udara, tentunya masih tetap diperbolehkan asal memenuhi syarat-syarat tadi. Di antaranya tentunya teman-teman harus melakukan rapid test PCR yang sampelnya diambil 3 kali 24 jam. Dan selain itu tentunya teman-teman juga harus melampirkan surat keterangan dokter yang diambil atau yang didapat dari rumah sakit pemerintah yang memang menyatakan bahwasanya teman-teman ini tidak dapat atau tidak bisa divaksinasi. Dan kemudian yang keenam teman-teman, bagi PPDN yang berusia 6-17 tahun, ini diwajibkan menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin dosis keduanya, jika memang sudah divaksin ya. Dan selain itu tentunya bagi penumpang yang berusia 6-17 tahun ini tidak diwajibkan untuk menunjukkan hasil negatif rapid test PCR ataupun rapid test antigennya. Nah, jadi tentunya untuk aturan ini bagi anak-anak ya yang berusia 6-17 tahun yang sudah divaksinasi dosis kedua. Ingat ya, sekali lagi dosis kedua ini dibebaskan dari tes COVID-19, entah itu antigen maupun PCR. Jadi cukup menunjukkan sertifikat vaksin dosis keduanya saja. Dan yang ketujuh teman-teman, tentunya bagi PPDN yang berusia di bawah 6 tahun. Ya, untuk PPDN yang berusia di bawah 6 tahun ini dikecualikan dari ketentuan vaksinasi dan tentunya tidak diwajibkan menunjukkan hasil negatif tes PCR ataupun antigen. Nah, jadi teman-teman tentunya bagi anak-anak yang berusia di bawah 6 tahun ini dibebaskan dari aturan ya. Jadi tidak diwajibkan untuk vaksin juga dan tidak diwajibkan juga untuk menjalani rapid test PCR-nya. Dan akan tetapi tentunya teman-teman bagi PPDN atau pelaku perjalanan dalam negeri yang berusia di bawah 6 tahun ini wajib melakukan perjalanan dengan pendampingan yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi dan tentunya pemeriksaan COVID-19 serta menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Nah, jadi tentunya untuk anak-anak yang berusia di bawah 6 tahun ini haruslah didampingi entah itu orang tua atau pengasuh, harusnya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, entah itu baru vaksin 2 atau vaksin 3 ataupun booster.
Nah, tentunya selama sudah bisa memenuhi syarat-syarat yang sudah menjadi ketentuan untuk berpergian dengan menggunakan pesawat terbang, tentunya akan diperbolehkan untuk membawa anak-anak. Dan selain itu tentunya teman-teman, Kemenhub ini juga menyatakan bahwasannya semua syarat tersebut dikecualikan untuk angkutan udara perintis. Jadi kalau misalkan untuk pesawat angkutan udara perintis ini tidak diberlakukan ya syarat-syarat yang seperti aku sebutkan sebelumnya. Dan hal ini tentunya termasuklah untuk penerbangan di wilayah perbatasan, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau yang biasa kita singkat dengan 3T sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing. Nah, jadi mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat aku sampaikan. Buat teman-teman yang sudah bertanya di video aku sebelumnya, aku ucapkan terima kasih. Dan semoga dengan adanya video ini bisa menjawab keraguan teman-teman. Ya, jadi memang di video sebelumnya aku menyampaikan bahwasannya untuk berpergian itu masih boleh menggunakan vaksin dosis kedua. Tetapi saat ini aturannya sudah mulai diganti, yakni diwajibkan untuk booster juga untuk teman-teman yang ingin dibebaskan dari tes COVID. Nah, hal ini dikarenakan memang saat ini Indonesia sedang mengalami kembali untuk lonjakan kasus COVID-19. Nah, maka dari itu tentunya buat teman-teman jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, mulai dari mencuci tangan, tentunya menggunakan masker, dan pastinya untuk melakukan physical distancing ya. Jadi berilah jarak teman-teman dengan orang lain tentunya, dan pastikan untuk selalu mengkonsumsi vitamin agar tubuh teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan bagi teman-teman yang sudah menonton ya. Terima kasih tentunya aku ucapkan, dan jangan lupa untuk support channel YouTube ini dengan like, komen, dan subscribe. Jika teman-teman rasa video ini bermanfaat, silahkan share ke teman-teman lainnya. Dan tentunya jangan lupa untuk mengaktifkan notifikasinya tentunya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terupdate dari aku ya. Dan baik, aku ucapkan terima kasih dan aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.